salah satunya. Halo guys, selamat datang di channel WMP MC. Seperti biasa di channel WMP MC kita akan bahas seputar dunia broadcast, dalam hal ini dunia MC. Dan yang kedua, kita akan berbicara dengan orang-orang yang punya prestasi. Tamu kita kali ini adalah seorang dokter, yaitu dokter hewan yang juga membuka praktek di rumah ya dok? Iya, membuka praktek di rumah. Kita kenalan dulu dengan dokter, orang yang punya prestasi nih, dokter hewan. Kita kenalan dulu, boleh diperkenalkan nama dok? Halo, nama saya Dr. Hewan Juli Persilalahi. Saya mempunyai kepakaran untuk hewan kesayangan, dalam hal ini anjing dan kucing. Saya membuka praktek untuk membantu para tauren atau orang tua yang mempunyai kerinduan untuk membawa anak bulunya ke dalam satu kondisi yang sehat dan nyaman, sembari bisa memberikan pendamping saat mereka berada di rumah. Oke, dokter, pertanyaan sebelum kita memeriksa, ada satu kucing yang sakit dan sementara kita akan melihat bagaimana dokter akan memeriksa kucing tersebut. Ini kita tanya di depan dulu pertanyaan, dokter kenapa memilih menjadi seorang dokter? Padahal kalau dipikir-pikir antara dokter hewan sama dokter umum lebih enak menangani manusia, kayak gitu nah dok. Boleh dijelaskan? Dimulai dari kesukaan saya terhadap hewan sejak kecil. Waktu itu saya melihara kucing, anjing, tapi dalam seiring berjalannya waktu, anjing kucing tentu memiliki penyakit, kemudian umurnya nggak panjang, itu yang membuat saya menangis sedih. Kemudian pada saat saya memilih jurusan di perguruan tinggi, saya ada dapat insight, kebetulan sepupu saya itu ada juga yang dokter hewan, sekitar 6 tahun di atas saya, mempunyai informasi bahwa dokter hewan itu ada di IPB. Jadi saya ambil jurusan kedokteran hewan yang pada saat itu memang pilihan pertama saya. Jadi memang dari awal saya senang dengan hewan. Yang kedua ya saya coba untuk memberikan kenyamanan untuk hidup mereka, supaya kita yang memelihara mereka itu bisa lebih lama bareng dengan mereka dalam kondisi sehat. Itu kerinduan saya sebenarnya jadi dokter hewan. Sebagai dokter hewan. Nah pertanyaannya, apa bedanya dokter hewan sama dokter umum dok? Biar diketahui. Kadang-kadang kan orang semua sama nih, dokter, benar dok. Kadang-kadang orang karena dia sebut aja dokter, pikirnya semua sama dok. Silakan dok. Ya. Tentu yang kita hadapi di sini bukan suatu makhluk hidup yang bisa berbicara. Artinya tentu kita memerlukan pemeriksaan yang lebih banyak, kemudian mencoba mencari-cari hal yang tidak diceritakan oleh klien sebagai salah satu bentuk utama peneguhan diagnosa. Jadi hal-hal seperti itu yang sungguh menjadi perbedaan, karena memang pasien saya tidak bisa berbicara pada saya. Benar. Iya, pasien nggak bisa berbicara. Baik, dok, ini mungkin sebagai seorang dokter ya, umur kucing sama umur anjing itu dari sejak lahir itu berapa tahun sih kisaran umur sampai dia mati itu dok? Kalau untuk umur nggak ada yang tahu ya Pak sebenarnya ya, nggak ada yang tahu. Jadi pada intinya panjang pendeknya umur anak bulu kita ini bergantung daripada bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menjaga kesehatannya, dan bagaimana pengaturan pakannya. Saya pernah ketemu kucing umur 11 tahun, saya juga pernah ketemu anjing yang umurnya hampir 13 tahun, yang kalau misalnya kita konversi ke manusia itu mungkin sekitar di angka 80 sampai 90 tahun. Jadi itu cukup tua untuk kondisi kucing yang masih bisa berjalan nyaman, tapi memang ada gangguan di penglihatan, makan sudah agak rewel, jadi hal dan badannya sudah kurus gitu ya dok? Badan kurus, tapi keberatan kondisinya tuh ideal sih badannya, jadi nggak kurus. Oke dok, ada pengalaman yang menyedihkan menjadi seorang dokter hewan? Misalnya kalau sebelum, biasanya kalau koas ya, kalau dokter umum bilang sebut koas, kalau dokter hewan juga sebut koas ya? Koas juga itu kan biasanya harus turun ke kebun binatang dan sebagainya. Iya, benar. Apakah ada pengalaman yang kebetulan saya koas di IPB ini difasilitasi untuk beberapa tempat, artinya kita nanti menentukan interest kita di mana, ketertarikan kita di mana. Saya pernah koas di peternakan ayam, saya pernah koas di kavaleri berkuda punya TNI, saya juga pernah koas di hewan kecil di rumah sakit hewan dan klinik hewan.
Dan pada saat itu saya menemui ketertarikan terhadap hewan kecil itu pada saat saya koas di hewan kecil, yang dalam hal ini di klinik sama rumah sakit hewan. Jadi yang kalau memang ada menyedihkan ya pada saat kita melihat pemilik karena bonding atau ikatannya antara manusia dengan hewannya itu anak bulunya itu ya, sangat luar biasa, yang menangis meraung-raung sampai pingsan, itu yang bikin saya pilu terkadang. Yang iya, sebagai dokter ya, sebagai dokter menyaksikan. Iya, tapi pada intinya di balik itu semua sama seperti Bapak waktu kehilangan Snow kemarin, kebesaran hati dari pemilik hewan pada saat dia menyadari bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik, itu sungguh menjadi pelega buat saya dokter hewan gitu, bahwa saya sudah berbesar hati untuk kehilangan anak bulu saya. Jadi hal-hal tersebut yang membantu meringankan dan menghilangkan rasa sedih itu sih, Pak. Betul. Baik, dokter sendiri apakah pernah ketika turun koas atau turun praktek pernah nggak digigit salah satu binatang? Saya pernah digigit kuda di sebelah kanan. Tidak kapok? sejak itu takut sama kuda. Kemudian digigit sanca darah di bagian ular ya, sanca itu ular ya? Ular. Yang bagian kepalanya itu kecil, mungkin sekitar tangan saya ini, tapi ke belakang itu besar paha. Jadi saya pernah digigit di bagian kaki, tapi karena memang di golongan yang tidak beracun, jadi lebih kepada malunya iya, sakitnya iya. Malunya karena teriak, sakitnya karena aku jujur dong, aku paling takut ular, sumpah. Kalau ular berbisa saya juga takut. Iya, maksudnya kalau saya jalan, kemudian ketemu ular di jalan, itu saya pasti akan berhenti, biarkan dia lewat aja gitu nah. Bisa jangan mengganggu, berusaha untuk tidak mengganggu gitu. Sama, saya juga takut. Apalagi kalau kita naik motor kan tiba-tiba melilit atau melompat kita kan. Iya, betul. Oke dok, berarti sampai sekarang trauma dengan kuda ya dok? Bukan trauma, tapi pada intinya saya lebih hati-hati dan memperhatikan sikap kuda ini pada saat saya mau periksa. Pada saat kemarin di Sematu ada kuda kan saya juga yang menangani kan, jadi ya nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada masalah. Berarti kalau seorang dokter itu, seorang dokter hewan itu harus dekat, harus tahu semua jenis binatang yang ada. Maksudnya ciri-ciri dari binatang itu harus wajib tahu ya dok? Pada intinya kita mengetahui bahasa tubuh dari masing-masing hewan, bagaimana kita mengenali pada saat mereka, oh ini ramah, yang ini sedang sikap awas siap menyerang, yang ini bukan karena ngawas, tapi ini karena memang takut dengan kita. Jadi memang ada beberapa bahasa tubuh yang sebenarnya perlu kita pahami. Anjing, kucing, kuda, kemudian beberapa hewan lainnya seperti sapi, kambing, itu mempunyai bahasa tubuh yang berbeda-beda. Itu sebenarnya jadi masalah untuk kita memahami satu persatu. Jadi gitu ya dok. Jadi dokter dulu koas hampir di seluruh rumah sakit. Ada berapa rumah sakit yang Saya waktu itu koas untuk hewan kecil ada di 2 tempat, di rumah sakit hewan punya IPB itu sendiri, kemudian di klinik hewan di Sunter. Iya, itu memang khusus hewan-hewan kecil, hewan kesayangan, anjing, kucing, dan beberapa hewan eksotik seperti kura-kura. Ya, saya digigit di Sunter itu, digigit ular itu. Kenapa akhirnya? Maksudnya memang ada ular di situ atau memang ada apa sehingga bisa digigit waktu itu dok? Kebetulan waktu itu para medis memegang kurang kencang di bagian kepala, karena pada saat itu kan kita sedang melakukan pemeriksaan di USG di sekitar bagian perut untuk mengetahui adanya telur yang nggak keluar. Lagi kita asik mengorek, mungkin lagi asik mengobrol para mediknya, kemudian tuh belok itu ke bawah, karena memang ular biasanya itu kalau sudah mau kabur itu nggak mencari tempat tinggi, dia mencari tempat ke bawah untuk sembunyi. Iya. Ketemunya kaki untuk ya itu dulu dihantamnya. Pertanyaannya dok, sakit atau gimana waktu itu? Sakit sekali digigit ular tuh, sakit banget ya? Perih, sama seperti kita terjepit apa ya, terjepit pintu yang sedikit terambil kulitnya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi yang jadi masalah sebenarnya kan bukan karena dia berbisa, tapi karena bekas gigitannya, giginya yang mungkin mengandung kuman itu aja sebenarnya. Jadi untungnya itu dokter ya, untungnya dokter sehingga penanganannya tahu. Iya benar sekali, kita langsung bersihkan. Dan amankan. Betul, kalau orang di luar sana pasti menyebabkan bengkak gitu ya. Oh iya. Pasti. Karena belum
menanganinya secara tepat aja sih. Oke. Dokter mungkin bisa sampaikan buat teman-teman yang ada di luar, mungkin adik-adik kita yang generasi-generasi dari bawah, bilang tolong disampaikan deh dok, jangan pernah takut untuk menjadi seorang dokter hewan. Menjadi dokter hewan adalah sebuah panggilan. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang dokter hewan, yakini bahwa itu adalah panggilan hidup kita yang akan kita jalani seumur hidup. Karena pada saat kita diambil sumpah sebagai dokter hewan, sumpah itu berlaku seumur hidup sampai akhir hayat kita, sampai seberapapun umur kita. Sehingga kalau memang ada minat untuk menjadi dokter hewan, silahkan persiapkan sejak saat ini bahwa oke, saya siap untuk menjadi dokter hewan, saya siap dengan segala resikonya, saya siap untuk menghadapi berbagai macam jenis hewan yang akan saya temui di depannya sebagai dokter hewan. Untuk pengalamannya sendiri dalam kuliah, paling tidak kita ada kuliah sekitar 4 tahun untuk S1, kemudian 2 tahun untuk koasnya itu untuk di tempat saya terakhir kuliah di Institut Pertanian Bogor, kira-kira 6 tahun masa studi. Oke, berarti sama seperti dokter umum ya kuliahnya? Kalau untuk karena 4 tahun sarjana kedokteran, kemudian harus koas sekitar 2 tahun lebih. Iya benar. Kurang lebih seperti sama persis ya. Iya. Kemudian saya pernah wawancara seorang dokter dokter umum. Apakah dokter hewan juga mengikuti ujian yang dari dinas kesehatan itu ya? Yang ujian dari kementerian atau ada ujian apa? Iya benar. Wajib ya? Kita juga diharuskan memiliki STR, surat tanda registrasi, yang dalam hal ini juga sebelumnya kita ada ujian kompetensi untuk meyakini bahwa kita memang sudah lulus secara akademis dan mampu untuk terjun dalam dunia praktisi ataupun apapun nanti dalam ujian kompetensi itu. Kemudian setelah lulus dan kita mengambil profesi masing-masing, untuk memperpanjang STR itu pun kita harus mengikuti pendidikan berkelanjutan mulai dari seminar, kemudian kursus-kursus yang itu diperlukan untuk mendapatkan STR selanjutnya. Berarti kalau sudah jadi dokter hewan ya, kalau jadi pegawai negeri sipil itu langsung golongan 3B. Ya, saya golongan 3B waktu diangkat sebagai CPNS. Ya, betul. Nah, oke dok, pertanyaannya kenapa bisa ada di Lamandau, sampai di Lamandau? Mungkin disampaikan ya dok. Oh iya, saya sampai di Lamandau pada saat itu memang karena ada lowongan yang terbuka sebagai CPNS untuk formasi dokter hewan. Formasi dokter hewan yang kemudian memang saya tinggalkan dunia praktisi yang saat itu saya coba mau tekuni di Jakarta sana. Jadi kebetulan juga orang tua ada di dekat sini, jadi mungkin hal itu yang juga bisa membawa saya sampai ke Lamandau. Iya. Orang tua di sini ya dok? Orang tua di Sampit. Oh, orang tua di sana. Iya, jadi cukup terjangkau. Kalau misalnya saya tadi berkiprah di Jakarta, mungkin harus nyebrang ya. Oh, saya pikir orang tuanya ada di Batak dok ya. Pikirnya enggak. Medan. Orang tua saya di Sampit, saya lahir di Sampit, sekolah dari TK sampai SMA di Sampit, kuliah di Bogor. Berarti bukan sebutan orang Batak tapi orang Kalimantan. KTP-nya daerah sudah. KTP-nya orang Kalimantan. Ini kita akan melihat bagaimana dokter akan memeriksa seekor kucing yang diserahkan oleh tuannya untuk diperiksa oleh seorang dokter. Nah, kita akan melihat bagaimana apa sih yang menyebabkan kucing ini sakit. Yuk kita lihat langsung.
Dok, ini kucingnya kenapa, Dok? Dugaan awal, diagnosa awalnya kemarin dugaan penyakit feline infectious peritonitis. Itu penyakit yang gimana, Dok? Penyakit karena virus menyerang saluran cerna. Ada dua tipe basah dan tipe kering. Kalau ini namanya lana, kemungkinan tipe kering karena tidak ada timbulan cairan di perut. Yang ada kelihatan hanya gejala saraf, artinya dia nggak bisa bergerak selama hampir 10 hari, nggak bisa gerak, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, tapi masih mau makan. Pertanyaannya, apakah ini disebabkan oleh kuman dari makanan atau memang virus kena udara, Dok? Virus yang memang pada umumnya ada di kucing, jadi kemungkinan berjangkit antar sesama kucing. Tapi gejala yang timbul itu tergantung dari daya tahan tubuh yang ada pada masing-masing kucing. Seperti ini mungkin Lana berada pada kondisi daya tahan tubuh yang sedang sangat lemah. Ini tindakan awal yang dilakukan untuk gimana, Dok? Mau dikasih infus untuk menjaga cairan tubuhnya tetap ada. Kemudian yang kedua nanti kita coba hangatkan badannya karena suhunya ada di 34 derajat Celcius, karena suhu normal kucing berada mulai dari 37,8 sampai 39,4. Apakah pertanyaan apa ini bisa ditolong, Dok? Untuk kucing yang belum pernah mendapatkan vaksin hampir bisa dipastikan persentasinya kurang dari 25%. Jadi misalnya ada 4 kucing yang kena, hanya 1 kucing yang kemungkinan bisa selamat dengan penanganan yang tepat. Itu pun dengan catatan kucing yang sudah pernah kena vaksin. Sedangkan Lana ini belum pernah kena vaksin. Apakah virus ini memang sudah ada dalam tubuh kucing, Dok? Relatif bisa dibilang ada dan tidak ada. Jadi pada kucing yang tidak menunjukkan gejala, kita tidak tahu apakah dia sudah mempunyai virus itu dalam tubuhnya atau enggak. Jadi ini lebih umum disebabkan karena penyebaran antar sebuah komunitas kucing atau flock kucing. Jadi bukan karena ada di dalam tubuhnya kemudian dia oportunis yang ngambil kesempatan pada saat daya tahan tubuh lemah. Jadi fungsi infus sendiri adalah memberikan cairan agar memberikan daya tahan tubuh, Dok? Membantu menjaga hidrasi tubuh agar dia tidak dehidrasi dan bisa membantu untuk terapi-terapi penanganan suportif yang langsung ke pembuluh darah. Apakah virus ini juga berasal dari anjing, Dok? Di anjing juga ada. Di anjing juga ada. Umum terjadi pada hewan-hewan Canidae atau Felidae yang pada umumnya di hewan-hewan kesayangan anjing kucing. Kerap kali terjadi. Kata orang, Dok, kucing itu napasnya panjang banget, Dok. Dan walaupun sakit nggak makan, dia akan tetap hidup. Apakah ini benar, mitos ini benar, Dok? Menurut dokter sebagai dokter hewan? Saya sering dengar kata-kata seperti itu, cuma memang dari segi kedokteran hewan tidak ada hal yang seperti itu, tapi itu hal-hal yang diyakini secara empirik oleh masyarakat. Dan memang beberapa kali saya lihat kondisi-kondisi seperti ini ya
seperti ini yang saya duga kemarin hanya bertahan 3 hari setelah saya diagnosa, 10 hari masih bertahan. Jadi saya di luar dari batas nalar kemampuan saya sebagai dokter hewan, itu mungkin sebagai suatu hal lain yang bisa kita amini di masyarakat. Pemberian infus kucing dok, itu biasanya dilakukan kalau pada manusia kan di bagian tangan nih. Kalau pemberian infus pada kucing itu dilakukan di bagian mana dok? Sama di bagian pembuluh darah yang ada di lengan depan. Ini namanya vena cephalica. Ini ada kelihatan besar sekali kan ini. Di sini nanti kita akan melakukan pemberian memasukkan jarum infus kalau kucingnya tidak berontak. Sementara pemberian obat sendiri gimana dok? Apakah pemberian obat untuk membunuh virus dalam tubuhnya atau memang dikasih obat apa nih dok? Kalau untuk karena virus kita lebih dominan kepada terapi-terapi suportif, yang artinya terapi-terapi yang sifatnya membantu meringankan sakitnya satu. Yang kedua, kita melakukan pengobatan berdasarkan gejala yang timbul. Semisal ada gejala muntah, kita kasih obat muntah. Gitu. Jadi kalau untuk virusnya sendiri tidak ada obat yang spesifik. Yang ada hanya pencegahan melalui vaksinasi atau pengawasan terhadap kawanan kucing yang ada di sekitar rumah kita. Pertanyaannya dok, apakah cairan infus itu sama persis cairan infus pada manusia dok? Sama persis, sama persis. Hanya tinggal kita mengatur bagaimana dosis pemberian sesuai dengan keperluan dan apa maksud dari terapi yang akan kita berikan. Apakah untuk memperbaiki cairan tubuh atau menjaga daya tahan tubuh. Pertanyaannya dok, apakah kucing yang kondisinya seperti ini, apakah pemberian infus lebih, maksudnya dalam hitungan waktu pemberiannya lebih deras maksudnya dok, atau memang pelan-pelan saja? Tetap dilakukan berdasarkan terapi yang diperlukan. Jadi kalau untuk deras hampir tidak bisa diberikan untuk kucing karena kucing mempunyai tubuh yang relatif kecil dan metabolisme yang relatif cepat, sehingga apabila diberikan terapi cairan dalam kondisi yang cepat dan besar akan menimbulkan masalah timbunan cairan yang bukan pada tempatnya. Jadi kita hanya malah menenggelamkan dia dalam cairan infus, bukan membantunya. Berarti memperburuk keadaan dok ya? Iya benar. Apakah dokter sering menjumpai kucing yang mengalami seperti itu? Sering dan kerap kali kasus ini yang banyak terjadi di kucing. Dan kenapa? Kenapa? Karena masyarakat kita masih belum memahami pentingnya vaksinasi pada kucing yang diperlukan untuk mencegah hal-hal penyakit seperti ini terjadi. Vaksinasi pada kucing sendiri dok, pada umur berapa atau pada bulan keberapa setelah dilahirkan? Mulai dari umur 2 bulan sudah bisa diberikan vaksin. Kemudian pertanyaannya kalau kucing liar dok, Iya. kemudian dia di rumah, kemudian kalau kita mau vaksin bisa apabila kucing itu sudah dewasa dok? Bisa. Bisa, yang ada nanti kita tinggal mengatur bagaimana pola vaksinnya akan diberikan. Dan setelah diinfus tindakannya apa lagi dok? Saya coba melihat kemungkinan timbunan cairan yang ada di perut, karena biasanya peritonitis, hal-hal lain yang bisa mengakibatkan gejala seperti ini itu ya, selain itu ada timbunan cairan di dalam perut. Jadi saya mau lakukan USG sebentar. Jadi setelah USG ini melalui pemeriksaan di dalam laboratorium ya dok? Atau memang setelah USG diagnosa kelihatan pasti akan langsung tahu ya dok, atau gimana? Itu hanya sebagai peneguhan diagnosa, karena diagnosa awalnya kemungkinan besar memang penyakit yang saya sebutkan di awal tadi, peritonitis yang tipe kering.
Tapi tidak menutup kemungkinan peritonitisnya akan bersifat basah, yang artinya ada timbunan di cairan rongga perut. Jadi apabila nanti kita tidak temukan cairan rongga perut, maka itu hanya menentukan diagnosa yang pertama, yaitu ini adalah peritonitis tipe kering yang menyerang saluran syaraf pada umumnya. Selain sakit tadi, apakah mungkin ada gejala lain, Dok? Ada beberapa gejala lain yang bisa menyebabkan gejala yang sama, dimulai dari rabies, kemudian yang kedua ada penyakit akibat bakteri yang menyerang saluran cerna. Hanya dari beberapa kejadian yang saya coba tangani dan saya bantu, ini hampir bisa dipastikan penyakitnya adalah peritonitis yang disebabkan oleh virus, dan ini adalah tipe kering. Dan ini mungkin satu dari sekian banyak kasus yang pernah saya tangani terkait peritonitis. Oke, pertanyaannya, apakah virus ini menyebar, Dok? Menyebar, tingkat penyebaran tinggi, tingkat kematiannya tinggi untuk satu kelompok kucing yang belum pernah mendapatkan vaksin secara lengkap dan teratur. Artinya juga kita tidak menjaga sanitasi lingkungan sekitar kucing, karena penularan dimulai dari muntahan pada kucing yang sakit sampai pup atau apapun yang keluar dari kucing. Itu tingkat penularannya tinggi, jadi media penularannya juga banyak, sehingga itu yang membuat jadi kenapa virus ini cepat menyebar dan tingkat kematiannya cukup tinggi pada kucing-kucing yang belum pernah mendapatkan vaksinasi. Pertanyaannya, Dok, apakah ini juga virusnya juga bisa berpindah ke manusia, Dok? Puji Tuhan belum pernah. Jadi ini spesifik untuk kucing maupun anjing. Jadi khusus hanya binatang ya, Dok? Iya, benar. Ini masuk ke tindakan yang kedua yang disebut dengan USG tadi ya, Dok? Iya, kita mau periksa perutnya. Ini harus dicukur dulu karena memang rambut kucing ini menghalangi untuk saya punya transducer melakukan pemeriksaan secara maksimal. Makanya kita harus cukur dulu pada satu area yang kita perlukan. Ini cairan ini sama seperti cairan kalau kita mau USG penyakit dalam itu ya, Dok? Sama persis. Sama persis. Sama persis. Sama persis.